Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2023-62010. Saya dari Fakultas FK Prodi PG PAUD. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Fernandes Arung MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun yang pertama yaitu apakah skripsi termasuk research based atau review based? Skripsi pada umumnya termasuk research based, berbasis penelitian. Karena dalam penyusunannya, mahasiswa harus melakukan penelitian secara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, angket, eksperimen, maupun dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, hasil data kemudian dianalisis dan disimpulkan, sehingga menghasilkan temuan baru atau gambaran mengenai sesuatu masalah yang diteliti. Oleh karena itu, skripsi tidak hanya berisi pendapat atau rangkuman teori, tetapi juga melibatkan proses penelitian ilmiah yang sistematis. Namun, dalam beberapa kasus terdapat skripsi yang menggunakan pendekatan review based, misalnya penelitian studi pustaka atau kajian literatur. Pada jenis ini, mahasiswa tidak mengumpulkan data lapangan secara langsung, melainkan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Meskipun demikian, skripsi review based tetap menggunakan metode ilmiah dalam menganalisis dan menyusun pembahasan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar skripsi bersifat research based karena menekankan kegiatan penelitian dan pengumpulan data. Sedangkan review based biasanya digunakan pada jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur tertentu. Baik, adapun yang kedua yaitu apa perbedaan utama antara artikel ilmiah dan makalah paper. Perbedaan utama antara artikel dan ilmiah dalam makalah terletak pada tujuan penulisan, isi, serta tingkat kedalaman. Pembahasannya artikel ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang disusun secara sistematis untuk dipublikasikan di jurnal, seminar, atau proceeding. Artikel ilmiah biasanya membuat unsur penting seperti abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Bahasa yang digunakan bersifat formal, objektif, dan didukung data serta referensi yang kuat. Tujuan utama artikel ilmiah adalah menyampaikan temuan atau pengetahuan baru kepada masyarakat akademik. Sedangkan makalah adanya karya tulis yang membahas suatu topik tertentu berdasarkan hasil pemikiran kajian teori atau tugas akademik. Makalah tidak selalu berasal dari penelitian langsung. Isi makalah umumnya lebih sederhana dan sering menggunakan sebagai tugas kuliah atau bahan presentasi. Struktur makalah biasanya terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, sehingga pembahasannya tidak sedetail artikel ilmiah. Dengan demikian, artikel ilmiah lebih menekankan pada hasil penelitian dan publikasi akademik, sedangkan makalah lebih berfokus pada pembahasan atau kajian suatu topik untuk tujuan pembelajaran atau tugas akademik. Baik, itulah penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.